Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Heho Pop Gengs. Dari 3 polisi jujur di humor populer mendiang Gus Dur itu, hanya satu makhluk hidup, Pak Hugeng. Artinya, selain beliau, polisi makhluk hidup lainnya masih diragukan kejujurannya. Siapakah beliau ini sampai Gus Dur saja memasukkannya dalam daftar 3 polisi jujur? Sejujur apakah beliau dan apa yang bisa dipelajari dari kehidupannya? Mari kita berkenalan langsung dengan Pak Hugeng. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randus Hugeng Imam Santoso. Dari website resmi Polri, tertulis nama beliau dalam daftar pejabat Kapolri dari masa ke masa. Beliau adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima, dengan masa jabatan dari Mei 1968 sampai Oktober 1971. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, tahun 1921, dengan nama Iman Santoso. Sedangkan nama Hugeng bisa diartikan sebagai gemuk, karena semasa kecil tubuhnya memang gemuk. Ayahnya adalah seorang jaksa di Pekalongan, bernama Soekarjo Karyuhatmojo, dan ibunya bernama Umi Kalsum. Atas pengaruh teman ayahnya lah, Hugeng bercita-cita ingin menjadi polisi. Lulus dari Algemene Middelbare School yang setingkat SMA tahun 1940. Ia pun lalu mendaftar di perguruan tinggi hukum Red Hogeschool de Batavia. Setelah itu ia mendaftar ke pembukaan kursus polisi di Pekalongan tahun 1945. Lalu melamar dan diterima sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian dari 130 pelamar. Karirnya termasuk mulus, menjabat sederet posisi penting sampai di instansi sipil negara. Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon tahun 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai tahun 1943. Setelah itu ia diangkat menjadi wakil kepala polisi Seksi 2 Jomblang, Semarang di tahun 1944. Setahun kemudian diangkat menjadi kepala polisi Jomblang dan komandan polisi Tentara Laut Jawa Tengah. Kemudian mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara tahun 1956 di Medan. Tahun 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara tahun 1960 dan Kepala Jawatan Imigrasi di tahun yang sama. 5 tahun kemudian menjadi Menteri Yuran Negara dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti. Setelah Hugeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, dia menjabat Deputi Operasi Pangak tahun 1966 dan Deputi Men Pangak Urusan Operasi juga di tahun yang sama 1966. Dan tahun 1968, Pak Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara, yang setahun kemudian namanya diubah menjadi Kapolri. Selama menjadi Kapolri, banyak pembenahan yang dilakukannya di ranah struktur organisasi Mabes Polri. Hasilnya adalah struktur lebih dinamis dan komunikatif. Di masa kepengurusannya jugalah, nama-nama pimpinan polisi dan markas besarnya berubah. Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian atau Mabespol. Salah satu perubahan yang dibawanya adalah peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization atau ICPO semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau Interpol di Jakarta. Prestasi besar lainnya
bagi Indonesia yang jejak korupsinya sangat melekat. Dari kisah yang termuat di Merdeka, pernah Hugeng dilapori seorang perwira menengah di Provos Polri soal adanya permainan kotor para petinggi di jawatan keuangan Polri. Hugeng menyelidiki kasus itu dan ternyata benar. Ada korupsi besar senilai 6 miliar rupiah. Jumlah yang luar biasa untuk masa itu. Bahkan Deputi Kapolri Letjen Siswaji juga terlibat. Hugeng pun merasa malu dengan laporan itu, karena ia memang dikenal sangat teguh memegang prinsip. Satu kalimat dari Pak Hugeng yang sangat keren. Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Di tingkatan kepolisian, ia dikenal tidak kompromi dan keras, termasuk dalam korupsi dan disiplin harian. Dari hal yang paling kecil seperti penolakannya terhadap hadiah berupa barang, kendaraan, ataupun uang, dari siapapun yang sekiranya bisa mempengaruhi kinerjanya. Bahkan, ia menolak fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk profesinya, kalau itu dianggapnya berlebihan, termasuk pengawal dan penjagaan di rumah dan dalam perjalanan. Dari laman Kementerian Keuangan Indonesia, termuat beberapa kisah inspiratif Pak Hugeng. Pertama, ia melarang istrinya membuka toko bunga untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak. Hal ini diceritakan ulang oleh istri mendiang di acara Mata Najwa. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng bahkan masih sempat-sempatnya turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara di tahun 1955, Hugeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hugeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hugeng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hugeng, hadiah dari para pengusaha. Hugeng pun menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel Debur menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, di dalamnya sudah dipenuhi barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, perangkat audio hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Selain jujur, ia juga disiplin dan sederhana. Cucunya Rama Hugeng pernah diundang oleh Mata Najwa dan berkisah tentang kakeknya yang selama hidup sangat disiplin. Beliau selalu membawa tape recorder dan buku, merekam pembicaraannya dengan siapapun, dan mencatatnya agar tak lupa. Ia sangat menghargai setiap momen. Anak keduanya, Aditya Hugeng, pun berkisah bahwa biaya kuliahnya itu bukan dari gajinya sebagai kepala polisi, tapi dari hasil jual lukisan dan jual sepatu. Uang pensiunannya saja hanya Rp10.000, yang jika disesuaikan pada tahun 2004 menjadi Rp1.000.000. Kisah anak keduanya ini juga dimuat di Sindo News. Bahkan pernah sekali ada pencuri yang berusaha mengambil barang-barang di rumahnya. Tapi dikiranya banyak harta, pencuri itu tidak mendapatkan hasil, hanya seragam polisi. Malah membuat Pak Hugeng geli menertawai nasib pencuri yang naas itu. Sampai ia meninggal pun, prinsipnya tidak melonggar. Tercermin saat ia menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Menurut pengakuan anaknya di Mata Najwa. Tidak juga menggunakan marmer dan bahan-bahan megah, hanya sebuah pusara dan batu gunung. Menolak menggunakan 3 suku namanya, Hugeng Iman Santoso. Sampai ia bisa membuktikan imannya betul-betul sentosa. Dan benar, namanya baru ia pakai saat meninggal, tertulis di pusaranya. Kini namanya malah tidak hanya disebut sekali 2 kali. Mendiang Gus Dur mengabadikannya dalam humor satir dan dijadikan nama awards pada tahun 2022. Tanggal 1 Juli dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan Hugeng Award 2022 untuk mencari figur polisi teladan. Penggunaan namanya ini bukanlah yang berlebihan, bukan? Yang menjadi pertanyaan, pantaskah pemenangnya mengangkat trofi awards menggunakan nama Hugeng?